Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan untuk melihat dari apa presentasi dari saya. Di sini saya akan mempresentasikan apa judul tugas akhir saya, yaitu adalah studi eksperimental pengaruh perbedaan geometri horizontal span foil terhadap performansi vertikal aksis hidrokinetik turbine slack bleed cascade yang bisa kita singkat VHT SPC. Dimana pada batasan presentasi saya itu yang pertama membahas tentang pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat adalah jadwal kegiatan. Dimana untuk pendahuluan sendiri isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, dan batasan masalah. Untuk latar belakang sendiri seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia mempunyai sebuah pedoman di buku EBT yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, di mana di situ bahwasanya EBT di Indonesia itu masih terpantau sekitar 30% pemakaiannya. Sedangkan kita sendiri menyadari bahwasanya Indonesia ini adalah negara kepulauan yang dimana sebagian besar wilayahnya adalah air, dan potensi energi terbarukan itu ada di perairan tersebut yang bisa kita sebut di bidang hidrokinetik. Kemudian dari situ telah dilakukan penelitian tentang vertical axis hidrokinetic turbine strike cascade, di mana penelitian tersebut menggunakan airfoil yang sama vertikalnya. Nah, karena itu saya sendiri mengajukan bagaimana ketika FHT SPC ini itu diteliti dengan menggunakan horizontal span foil. Rumusan masalahnya yaitu pertama adalah bagaimana pengaruh variasi perubahan geometri horizontal span foil terhadap VHT SPC, terhadap juga karakteristik aliran fluidanya. Nah, yang kedua adalah bagaimana pengaruh variasi perubahan geometri horizontal span foil terhadap performansi dari FHT SPC. Untuk tujuan tugas akhir ini, yang pertama mengetahui pengaruh variasi perubahan geometri horizontal span foil pada VHT SPC terhadap karakteristik aliran fluidanya. Yang kedua adalah menganalisa pengaruh variasi geometri horizontal span foil terhadap performansi VHT SPC. Batasan masalah sendiri yang pertama adalah turbin yang digunakan adalah VHT SPC, yang kedua airfoil yang dibandingkan geometri simetrik dan asimetrik, kemudian airfoil yang digunakan adalah 0018 dan 2218, kemudian span foil yang digunakan adalah span foil horizontal, dan yang terakhir aliran yang digunakan untuk proses pengambilan data adalah arus sungai atau kanal terbuka. Di tinjauan pustaka ini ada penelitian sebelumnya dan rumus-rumus yang relevan. Penelitian sebelumnya ada 5. Yang pertama sampai ke 5 ini merupakan penelitian-penelitian perihal turbin air dan VHT SPC itu sendiri. Kemudian ini merupakan nilai daya air yang dihasilkan oleh energi hidrokinetik. Harapannya nanti akan mendapatkan PAN-nya yaitu seperti di persamaan 1.5. Kemudian ini merupakan rumus terkait turbin, di mana kemampuan turbin itu mendapatkan suatu performansi daya mekanik turbin itu juga tergantung pada torsi dan RPM yang dihasilkan oleh turbin. Ini merupakan persamaan untuk gaya drag dan lift yang nanti akan memperlihatkan bagaimana karakteristik aliran fluidanya. Kemudian untuk metode penelitian, ini merupakan flowchart saya. Yang pertama, studi literatur dan referensi, di mana di studi literatur dan referensi ini mekanika fluida pada kanal terbuka, energi dan turbin hidrokinetik, VHT SPC itu sendiri, airfoil dan naga, dan gaya lift dan drag. Kemudian setelah kita studi literatur dan referensi, kita lanjut ke survei lokasi pengujian, di mana dilakukan pengukuran lebar dan kedalaman saluran. Apakah survei kondisi alam itu dapat dilakukan pengujian di tempat tersebut. Yang kemudian penentuan geometri dan desain turbin, yang dimana nanti dilakukan penentuan aspek rasio horizontal span foil dengan tipe naga 0018 dan 2218,
kemudian mendesain geometri dengan menggunakan software SolidWorks. Nah, setelah kita udah menentukan geometri dan desain turbinnya, kita fabrikasi turbin. Dimana nanti ketika sesuai maka kita lanjut ke set point A, ketika tidak maka akan kita kembali uh, ke fabrikasi turbinnya lagi, ada pembeneran. Dimana di set point A ini kita akan melakukan pengujian dan pengambilan data. Kemudian setelah kita menguji dan mengambil data, kita akan menganalisis dan membahas apa sih yang udah kita dapat dan kita cocokkan dengan rumusan masalah yang ada di depan. Kemudian kita analisis dan kita bahas dan akan disusun laporan secara sistematika yang sesuai arahan dari jurusan. Ini merupakan jadwal kegiatan dari bulan pertama hingga keempat setelah proposal disetujui.